البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 11 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat. Wa qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah, tentang pendalilan Imam Bukhari dengan ayat yang ketiga dari Al-Maidah ini. Qauluhu al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Hujjatun fi ziyadatil imani wa nuqsanih. Ini menjadi hujjah, argumentasi bahwasanya iman memang mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Li'anna hadhil ayah nazalat yauma Arafah, karena ayat ini turun pada hari Arafah. Hari Arafah tarikh berapa? Hari Arafah ingat tak? 10. Oh, itu 10 sudah hari raya, ya? Hari Arafah tarikh berapa? Oh, terlalu jauh. Orang sudah pada balik. Mana? Siapa? Najem. 9. Ayo, 9. Sehari sebelum raya. Iya. Baik. Kata beliau, fi hajjatil wada, pada haji perpisahan itu. Yauma kamulatil faraidu was sunan, pada hari di mana kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah telah sempurna. Wastaqarratin, agama telah menetap. Dikatakan tidak ada lagi nasikh dan mansukh setelah turunnya ayat itu. Wa aradallahu qabda nabiyyih, Allah ingin mewafatkan nabinya. Fadalat hadhil ayah, maka ayat ini menunjukkan anna kamalatin innama hasala bitamami syariah, bahwasanya kesempurnaan agama hanyalah terjadi, dihasilkan dengan kelengkapan syariat. Faman hafadha ala tizamiha, maka barang siapa memelihara, hafadha memelihara, untuk konsisten di atasnya, fa imanuhu akmal min imani man qassar, maka keimanannya lebih sempurna daripada keimanan orang yang bersikap kurang fi dzalik, di dalam perkara tadi. Wa dhayya, orang yang menyia-nyiakan perkara tadi. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Summa qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis. Ya, setelah menyebutkan dalil-dalil, Imam Bukhari menyebutkan pendapat beliau, pendapat yang jelas sekali. Maka jika seseorang meninggalkan sedikit saja dari suatu kesempurnaan, berarti dia kurang. Nah, ini pendalilan yang jelas. Fadinul Islami kana yang zilu minas sama'i mutadarrijan, agama Islam itu turun dari langit secara bertahap. Syai'an fa syai'a, ya, sedikit demi sedikit. Wa syar'u ya'ti hadhil ummah, syariat mendatangi umat ini munajjaman, yaitu secara berkala, tidak langsung seketika seperti di Bani Israel misalkan, ya, yang tentang apa itu? Taurat. Tapi sedikit demi sedikit wahyunya itu. Munajjaman, yaitu secara bertahap, secara berkala, ya, ada waktu-waktunya. Asal dari najama, maksudnya adalah apa? Muncul, zahara. Hatta yablugha kamaluh, hatta yablugha kamalah, dari gitu ya, sehingga dia mencapai kesempurnaannya. Faman kammala ba'da dzalika tilkal khisala kullaha, maka barang siapa setelah itu dia menyempurnakan karakter-karakter syariat semuanya, kana kamilal iman, maka imannya sempurna. Wa man naqasa minha, barang siapa kurang darinya atau menguranginya, sara naqisal iman, jadilah iman dia kurang. Baik. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah, qauluhu al-yauma akmaltu. Oh, ini terulang ya, wallahul musta'an. Iya, terulang. Kenapa? Tersebut 2 kali. Ini mukarrar.
Afwan. Baik. Nastafidu min kalamil Imam Syahir Al-Qasim bin Salam rahimahullah, temannya Imam Ahmad. Qala al-Imam Al-Qasim bin Salam rahimahullah, wa inna radadnal amra, kita mengembalikan perkara ini ilama ibta'asallahu alaihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membantah pendapat orang-orang Murji'ah dan sebagainya, maka perkara ini kita kembalikan kepada dalil wahyu, yaitu ajaran yang mana Allah mengutuskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas ajaran ini. Wa anzala bihi kitabah, dan Allah menurunkan kitabnya dengan membawa ajaran ini. Fa wajadnahu qad ja'ala bada'al iman, maka kita mendapati Allah menjadikan permulaan iman adalah syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyahadat dikatakan mukmin walaupun belum sholat. Iya, di awal-awal apa itu? Periode Mekah. Jelas belum ada sholat, belum ada zakat nih istilahnya. Tapi yang sudah bersyahadatain dia sudah dikatakan mukmin. Fa aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da nubuwah asyra sinin. Maka setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun. Au bid'a asyara sanah, atau beberapa belas tahun. Ya, kalau dalam hadis Anas 10 tahun, hadis Ibnu Abbas 13 tahun, dan itu yang lebih jelas tentunya. Yad'u ila hadhihi syahadati khassah. Secara khusus beliau mengajak manusia kepada persaksian ini. Walaisal imanul muftaradu alal ibad, bukanlah keimanan yang diwajibkan atas para hamba yauma idzin siwaha. Tidak ada kecuali ini. Ya, belum ada berbagai syariat yang beraneka ragam itu. Cukup 2 kalimat syahadat. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini di awal-awal Nabi masih berdakwah di pasar Uqad. Belum ada syariat yang beraneka ragam. Faman ajaba ilaiha kana mu'minan, maka barang siapa memenuhi seruan kepada 2 kalimat syahadat, dia sudah menjadi seorang mukmin. Walam la yalzamuhu ismun fid-dini ghairuh, tidak ada nama untuk dia di dalam agama ini selain itu. Sudah, dia sekedar mukmin. Dia adalah sudah diberi nama mukmin. Siapa contoh sahabat yang meninggal belum pernah sholat sama sekali? Belum pernah sholat? Iya, Khadijah. Demikian pula yang hidup di masa-masa itu tentunya. Siapa lagi? Siapa? Sumayyah, betul. Iya, jelas mati sebagai mukminah. Betul. Belum ada syariat sholat istilahnya. Yang lain-lain banyak tentunya. Mana tadi? Kemudian dikatakan di sini, walaisa yajibu alaihim zakah, mereka belum wajib zakat. Wala siyam, belum wajib untuk berpuasa. Wala ghairu dzalika min syara'i'id-din, ataupun syariat agama yang lainnya. Wa inna ma kana hadza takhfifu anin nas, keringanan ini terjadi, yaitu Allah berikan kepada umat manusia yauma idzin, pada hari itu, fima yarwihil ulama, sesuai dengan berita yang diriwayatkan oleh para ulama, rahmatan minallahi li ibadih, sebagai rahmat dari Allah untuk para hambanya. Ya, kalau begitu syariat datang langsung berisi syariat yang sedetail-detailnya, tentunya orang akan terkejut. Banyak yang menolak, tauhid aja menolak, apalagi dipersulit dengan berbagai masalah misalkan. Dia akan memandang itu kesulitan dan beban. Maka Allah dengan rahmatnya memberikan syariat itu bertahap, sedikit demi sedikit. Yang paling penting lebih dahulu, warifqan bihim, sebagai kelembutan untuk mereka. Li'annahum kanu hadisa ahdin bijahiliyah, karena kata Imam Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid, mereka baru saja lepas dari masa jahiliyah. Hadisa ahd, yaitu belum lama berurusan dengan jahiliyah, belum lama lepas dari jahiliyah. Wa jafaiha, dan kekerasan jahiliyah. Walau hamalahumul faraidha kullaha ma'an, seandainya Allah hamalahumul faraidha kullaha ma'an, seandainya Allah membebani mereka dengan semua syariat secara bersamaan, nafarat minhu qulubuhum, pastilah
jantung-jantung, hati-hati mereka akan lari dari Islam. Orang yang sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam aja kadang masih tak rela, disuruh untuk ini, dilarang untuk itu. Apalagi yang baru masuk Islam. Wasaqulat ala abdanihim, dan akan terasa berat bagi badan-badan mereka. Langsung sholat 5 waktu ditambah dengan puasa sebulan, dan apalagi entah misalkan. Faja'ala dzalikal iqrara bil alsun wahdaha, maka Allah menjadikan pengakuan dengan lidah semata huwal imanal muftarad, itulah iman yang diwajibkan. Ya cukup 2 kalimat syahadat, tentunya hatinya mengimani ya, bukan lisan tanpa hati, bukan. Alan nasi yauma idzin, yang diwajibkan atas manusia pada hari itu. Belum sampai rukun Islam, tapi cukup rukun yang pertama. Fakanu ala dzalika iqamatahum bi Makkah kullaha, mereka ada di atas yang demikian tadi sepanjang tinggalnya mereka, menetapnya mereka di Mekah secara keseluruhan. Wa bid'ata asyara syahron bil Madinah, demikian pula beberapa belas bulan di Madinah. Wa ba'dal hijrah, dan setelah hijrah, yaitu masih banyak syariat yang belum turun. Tentunya sholat jelas sudah turun, ma'ruf. Falamma asaban nasu ilal Islam, asaba artinya kembali, bukan memberi pahala. Asaba artinya kembali, saba itu kembali. Tatkala orang-orang semuanya sudah kembali ke Islam, setelah dahulunya kafir musyrik jahiliyah, kemudian sekarang mau kembali ke agama fitrah mereka, yaitu Islam, kembali ke agama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu siapa? Iya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim. Yang agak dekat, yang jauh ya jelas semua nabi, istilahnya apa, sampai Nabi Adam Islam. Nah, mereka mau kembali ke agama yang asli, yang asal. Wa hasunat fihi raghbatuhum, minat mereka menjadi bagus ke dalam Islam, mulai suka untuk mempelajari Islam dan berminat menjalankan syariat-syariat. Zadahumullahu fi imanihim, Allah menambahkan kepada mereka di dalam keimanan mereka, an sarafas sholata ilal Ka'bah, yaitu memalingkan sholat ke arah Ka'bah, ba'da an kanat ila Baitul Maqdis, setelah dahulunya ke arah Baitul Maqdis. Itu pun terasa berat bagi beberapa orang, beberapa kelompok yang imannya ya di waktu itu seperti yang Allah sebutkan dalam Quran. Faqal qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka demi kebesaran kami, pastilah kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi, kiblat nenek moyang mereka, yaitu Ismail bin Ibrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Baik, summa khatabahum, kemudian Allah mengajak mereka berbicara wahum bil Madinah, dalam keadaan mereka ada di Madinah, bismil iman, dengan nama iman, seperti dalil yang beliau sebutkan di situ. Al mutaqaddim lahum, yang telah disebutkan untuk mereka, al mutaqaddim lahum, yang disebutkan untuk mereka terdahulu, selalu diawali dengan itu. Fi kulli ma amarahum bih, di setiap syariat yang Allah perintahkan, selalu memanggil dengan nama wahai orang-orang yang beriman. Au nahahum an, atau perkara yang Allah larang mereka darinya. Faqala fil amr, dalam masalah perintah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian. Wasjudu, dan bersujudlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian, telah kita lewati, kumtum maksudnya apa kumtum? Siapa Ahmad ingat tak kumtum? Maksudnya sudah berdiri kah atau hendak berdiri? Iya, jika kalian hendak berdiri. Idza aradtum al-qiyam, kalian ingin berdiri. Ila shalah, yaitu muhdisin, dalam keadaan berhadas, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sehingga ke siku, termasuk siku. Wa qala fin nahi, dalam masalah pelarangan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang dilipat gandakan itu. Ya, sifat riba yaitulah dilipat gandakan.
Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Baik. Walaupun nanti istilahnya apa, kita geram kan tengok burung merpati yang gemuk-gemuk itu, gemuk-gemuk comel dan sebagainya. Nah, banyak anak-anak yang kemudian geram mengejar-ngejar, nanti orang tuanya mungkin apa malah ambil gambar. Naudzubillah, ini salah besar. Walaupun tidak sampai membunuh, tapi la yunafar sayduha, hewan-hewannya tak boleh dibuat lari. Enggak bang, saya enggak buat lari, cuma buat dia terbang. Sama aja, istilahnya apa? Tidak boleh ditakut-takuti. Baik. Tapi apa? Sudah dilihat dari jauh atau sambil sedekah makan, kasih makan. Apa? Bukan dalam keadaan ihram. Nah, kalau bukan dalam keadaan ihram dan di luar tanah ihram nggak masalah. Kalau apa itu wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, sila berburu, tapi yang di luar tanah haram. Baik. Kalau ada ular di tanah haram. Ya, kalau ular nggak masalah. Apa hadisnya tuh ya, khamsun yuqtalna fil hilli wal hurum. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh di tanah suci dan di tanah halal. Nah, termasuk apa? Ular itu. Oh iya. Kemudian wa ala hadza gimana? Kata Imam Al-Qasim bin Salam, wa ala hadza kullu mukhatabatin kanat lahum fiha, dan di atas pola inilah setiap pembicaraan yang diberikan kepada mereka fiha, akhirnya kembali ke mana ya? Di Madinah kah? Amrun au nahyun, berupa perintah ataupun pelarangan ba'dal hijrah, setelah hijrah. Wa inna ma sammahum bihadzal ism, Allah hanyalah menamai mereka dengan nama itu, yaitu nama mukmin, mukminun, mukminat, bil iqrari wahdaha, dengan pengakuan itu sendirian. Akhirnya sekarang beliau mengajak menengok ke Mekah lagi. Sekedar mengakui 2 kalimat syahadat, Allah memanggil mereka sebagai mukmin. Idlam yakun hunaka fardun ghairuh. Idlam yakun hunaka fardun ghairuh. Tayyib, hunaka berarti sebagai apa? Khabar yakun muqaddam. Karena di sana belum ada kewajiban selain itu, secara mudahnya ya. Tapi kita tahu di awal-awal syariat sudah ada kewajiban lain, yaitu silaturahim, sidqul kalam, secara umum istilahnya. Baik. Li'annaha jami'an min indillah. Karena mana tadi? Falamma nazalati syara'i, tatkala syariat-syariat sudah turun, ba'da hadza, setelah ini, wajabat alaihim wujubal awal. Wajib atas mereka seperti kewajiban syariat yang pertama. Wujubah mansub sebagai apa ya? Sebagai maf'ul mutlak. Libayani nau'iyatil ijab. Seperti pola kewajiban pertama, hukumnya sama. Terutama yang sama-sama rukun Islam. Baik. Sawaan, sama saja, la farqa bainaha. Tidak ada perbedaan di antara syariat-syariat tadi semuanya secara global, yaitu semuanya wajib. Nah, setelah diperinci ya ada yang mustahab, ini ma'ruf. Li'annaha jami'an min indillah, karena semuanya datang dari sisi Allah. Sebagaimana ini wajib, yang itu juga wajib. Wajib untuk diimani dan seterusnya. Wa bi amrihi, datang dengan perintah dari Allah. Wa bi ijabih, datang dengan kewajiban yang Allah yang mewajibkan. Falau annahum inda tahwilil qiblati ilal Ka'bah, seandainya mereka tatkala kiblat dipindah ke arah Ka'bah, abau, mereka enggan ayyusallu ilaiha, enggan untuk sholat ke arah Ka'bah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, karena di antara syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Wa tamassaku bidzalikal imanil ladzi lazimahum ismuh, dan mereka berpegang dengan keimanan yang dengan itu nama mereka senantiasa melekat pada nama mereka, yaitu keimanan yang pertama, cukup 2 kalimat syahadat itu mukmin. Wal qiblatul lati kanu 'alaiha lam yakun ini wal qiblatil lati kanu 'alaiha, mereka tetap berpegang pada kiblat yang dahulunya mereka menghadap ke sana. Lam yakun dzalika mughniyan anhum syai'a, niscaya perbuatan mereka tidak berguna untuk mereka sedikit pun. Ya dianggap apa maksiat atau boleh jadi kafir kalau
Ya, tergantung kadar penentangannya macam apa. Baik. Karena kewajiban sekarang sudah ditambahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walakana fihi naqdun li iqrarihim, dan niscaya perbuatan tadi akan membatalkan pengakuan mereka. Karena dua kalimat syahadat menuntut pelaksanaan syariat-syariat. Ketika kita mengatakan saya bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, berarti seluruh syariat Allah harus kita ikuti. Karena peribadatan menuntut untuk menaati Dia. Demikian pula saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kita tahu ini menuntut ada 4 permasalahan, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, dan juga apa kalimatnya itu? Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Menaati beliau tentang apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tegah. Kemudian apa? Wal imanu bima akhbar, mengimani apa yang beliau kabarkan. Kemudian apa satu lagi yang disebutkan oleh Syekhul Islam itu wa ja'lu sunnatahu, apa kalimatnya itu? Menjadikan sunnahnya itu muttaba'ah, itulah yang diikuti, mengikuti sunnah beliau. Nah, kalau dia tidak demikian berarti seakan-akan ini akan berpotensi membatalkan dua kalimat syahadat dia sesuai kadarnya. Kemudian kata beliau di sini li'anna ta'atal ula laisat bi ahaqqa bismil imani minat ta'atis saniyah, karena ketaatan yang pertama yaitu dua kalimat syahadat tidak lebih berhak untuk mendapatkan nama iman daripada ketaatan kedua. Apalagi Allah terang-terangan menamakan salat sebagai iman. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Jadi semuanya adalah bagian dari iman walaupun kadarnya ya bertingkat-tingkat. Falamma ajabullaha wa rasulah, tatkala para sahabat memenuhi seruan Allah dan Rasulnya ila qabulis shalah, untuk menerima salat, diwajibkan salat ya ikut. Ka ijabatihim, seperti mereka menjawab memenuhi ilal iqrar, memenuhi dua kalimat syahadat. Sara jami'an ma'an huma yauma idin al iman. Jadilah kedua perkara ini, yaitu apa? Dua kalimat syahadat dan melakukan sholat 5 waktu, ini semua pada hari itu menjadi keimanan. Berarti kalau tak sholat, berarti bukan mukmin. Id udhifatis sholatu ilal iqrar, karena sholat di dalil-dalil yang banyak telah digandengkan atau digabungkan kepada dua kalimat syahadat. Wasyahidu ala titik akhirnya ya. Wasyahidu ala anna sholata minal iman, dalil yang menguatkan, mendukung bahwasanya salat itu bagian dari iman. Ini ayatnya ma'ruf. Qaulullahi azza wa jalla wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sama sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar berbelas kasihan lagi Maha Penyayang kepada umat manusia. Wa innama nazalat fil ladina tuwaffau. Ayat ini hanyalah turun tentang terkait dengan orang-orang yang diwafatkan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum ala sholati ila Baitul Maqdis, dalam keadaan mereka salatnya adalah ke Baitul Maqdis. Belum mengikuti salat ke Ka'bah karena ya masih syariat yang lama, belum dimansuh. Fasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang itu, fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ini telah kita lewati ya, hadis siapa waktu itu? Bara' bin Azib kah atau yang lainnya? Iya, hadis Bara' bin Azib. Thayyib. Fa ayyu syahidin yultamas, maka dalil pendukung apa yang dicari? Ala anna sholata minal iman, yang menunjukkan bahwasanya salat itu bagian dari iman. Ba'da hadhil ayah, setelah ayat ini, ayatnya jelas sekali. Allah menamakan salat sebagai iman. Ini semua adalah untuk membantah orang-orang Murji'ah, terutama Ghulatul Murji'ah, yaitu orang-orang Jahmiyah yang mengatakan cukup di dalam iman itu apa itu? Al-ma'rifah bisyahadatain. Yang lain mengatakan cukup at-talafut bisyahadatain. Salat tak perlu, yang penting kita sudah dua kalimat syahadat. Maka terbantahkan dengan dalil dari Al-Qur'an. Allah mensyaratkan keimanan dengan apa? Salat.
Falabisu bidzalika burhatan min dahrihim, maka mereka tinggal, yaitu menetap dalam situasi tadi di suatu masa. Burhah yaitu qita'atun minal waqt, sepotong waktu. Falamma andaru ila shalah musara'atan, tatkala mereka darusi berpusing ya, seperti yang kita lewati, tatkala ada yang bersaksi kiblat telah dipindah, maka mereka berpusing, berputar menuju ke sholat, yaitu sholat dengan apa, kiblat Ka'bah, musara'ah dengan segera. Wan syarahat laha suduruhum, dada mereka lapang dengan perintah ini. Anzalallahu fardhoz zakah, Allah menurunkan kewajiban zakat. Fi aimanihim, betulkah atau mungkin iman kot ya, ke dalam keimanan mereka. Iman semula ada 2 poin, yaitu rukun pertama dan rukun kedua. Nah, sekarang ditambahkan dohirnya ini imanku. Ila ma qablaha, digabungkan ke syariat yang sebelum zakat. Faqal, Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat adalah amal badaniyah yang paling utama, zakat amal maliyah, ibadah maliyah yang paling utama. Pertama hak Allah, yang kedua hak hamba. Wa qal khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, atau ambillah sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan mereka dan menumbuh kembangkan mereka. Si at-tazkiyah adalah at-tathhir wa tanmiyah, tapi sebelumnya sudah ada tathhir, tutahhiruhum. Untuk menumbuh kembangkan harta mereka dengan zakat tadi, dengan sedekah tadi. Falau annahum mumtani'una minaz zakah, tatkala mereka tidak mau membayar zakat, indal iqrar, walaupun mereka mengakui 2 kalimat syahadat, wa a'tauhu dzalika bil alsinah, mereka a'tauhu dohirnya a'tau al iqrar dohirnya ya, atau a'tau nabiyya dzalika, yaitu iqrar, mereka memberikan pernyataan 2 kalimat syahadat dengan lisan mereka, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, ghaira annahum mumtani'una minaz zakah, hanya saja mereka tidak mau membayar zakat. Kana dzalika muzilan lima qablah, niscaya perbuatan tadi menghilangkan keimanan yang sebelumnya, sehingga Abu Bakar memerangi mereka. Wa naqidan lil iqrari was shalah, membatalkan 2 kalimat syahadat dan salat mereka. Ini secara globalnya. Ketika diteliti ya memang kadarnya lain-lain. Ada yang diperangi karena menentang kewajiban zakat, ada yang diperangi walaupun dia mengakui zakat itu betul, tapi mereka tidak mau membayar zakat. Maka pemerintah berhak untuk memerangi karena mereka adalah para bughah, sesuai kadarnya. Kama kana iba'us sholati qabla dzalika naqidan lima taqaddama minal iqrar, sebagaimana keengganan mereka untuk sholat sebelum itu, sebelum masalah zakat itu dinilai membatalkan pengakuan yang sebelumnya, pengakuan 2 kalimat syahadat. Intinya ini semua bagian dari iman. Iman terus ditambah oleh Allah Ta'ala sehingga mencapai kesempurnaan, menunjukkan kalau tidak dilakukan semuanya maka ada iman menjadi apa? Berkurang. Berarti memang iman itu bertambah dan berkurang. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.